Subhanallah, itu doa. Makanya sampai-sampai ada doa yang makruh ditinggalkannya. Ketika doa sebelum salam, setelah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ibu jangan ditinggalin itu. Apalagi akhir zaman begini nih. Udah Masya Allah, sekarang Masya Allah banget. Kita ini Masya Allah di akhir zaman hidupnya susah banget selamat dari dosa. Betul? Enggak punya TV, punya HP. Di HP apa gak ada. Kemarin bocah Pak Haji lagi ngeliatin gambar telanjang. Masya Allah. Pas saya lihat kuda. Udah pakai celana kuda aman. Subhanallah. Makanya mudah untuk melakukan dosa. Nah, kita disuruh doa. Makanya tadi saya buka dengan doa. Cuma umat Islam yang ngapain saja disuruh doa. Mau makan, habis makan, doa. Mau tidur, bangun tidur, lagi tidur, minggu. Umat Islam doa. Bahkan cuma umat Islam yang masuk kamar kecil tuh mau masuk WC apa masuk kamar kecil? Jangan masuk WC, disiram kanyut. Masuk kamar kecil. Awas, ada guru kadang-kadang salah nyampaikan ke muridnya. Nah, ini doa Itu bocah bacanya beri ngeden. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi, keluar semua isinya. Bu, sekarang yang saya tanya, khaba'is apa? Hubus apa, Bu? Tuh, kan kita mau begitu. Doa tapi hubus apa? Khaba'is apa? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya saya a'udzubika, minta perlindungan kepada Engkau minal hubus, dari hubus, wa khaba'is, dan khaba'is. Hubus apa? Setan. Lu jangan nunjuk gua apa ngomong setan. Hubus itu saitonun, setan lanang. Khaba'is itu saitonnya, setan wadon. Berarti setan enggak bedanya manusia. Ada lanangan, ada wadonan, ada laki-laki, ada perempuan. Bu, yang malam minggu pakai rok segini bari alus putih. Itu setan lanang, setan wadon. Malam minggu pakai rok segini, oh mulus banget Pak, balik putih, masya Allah halus. Itu setan lanang, setan wadon. Setan wadon. Bapak saya tanya nih, jujur nih, Bapak ngelihat setan begitu sebel apa resep? Alhamdulillah ada sama. Itu aki-aki segala masih langsung, udah ampun. Dia mau ngomong resep kan nengok dulu, bini gua ada kagak ya? Subhanallah. Sebab memang ada setan minan jin, ada setan minan nas, ada setan dari jenis jin, ada setan dari jenis manusia. Kalau dengan jenis jin tuh, dengan lantunan Al-Quran aja lumer. Baca ayat suci Al-Quran, kita baca minimal ayat kursi, nyerah setan jin. Tapi kalau setan manusia kagak bisa. Kita mau ngaji, diajak teman, nonton dulu. Mau ngaji, nonton dulu. Coba bacain ayat kursi dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Malah kita diungutkan, kamu gua setan, kita gitu. Setan jenis begitu. Mah jangan pakai ayat kursi, tinggalkan ayatnya, angkat kursinya, hantem baru nyerah. Makanya di sini mah insya Allah tadi udah dikumandangkan ayat suci Al-Quran, dibaca salawat, tempat ini insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Tuh, cuma umat Islam yang sampai cebok. Coba silakan tanya agama lain, ada nggak habis cebok suruh doa? Kagak ada. Cuma umat Islam sampai habis cebok disuruh doa. Allahumma tohir minan wahasib minal. Kayaknya lu bahas ini doang cebok. Terus ini kagak ya? Oh dia enggak. Allahumma tohir minal wahasib minal. Tetep ya kagak cebok deh. Allahumma tohir qalbi, ya Allah bersihkan hati saya. Sekarang saya nanya, cebok ngebersihin apa?
Itu mah jangan jujur. Enggak usah sesuai sama kerjaan doa itu. Ya, jangan ya Allah bersihkan pantat saya. Lu kok geblek ya? Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkan hati saya. Kok hati padahal cebok, kok hati padahal mandi, kok hati padahal wudu. Fungsi wudu sebetulnya zohirnya ngebersihkan jasad, batinnya ngebersihkan hati. Orang yang sering wudu, maka salah satu yang insya Allah disunnahkan dawamul wudu, agar hati selalu bersih. Zohirnya mencuci zohir, tapi hakikatnya membersihkan hati. Sebab apa? Sebab kata Rasul, inna fi kulli jasadi mudghah, idza saluhat jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu. Ala wa hiya al-qulub. Bahwa sesungguhnya bagi setiap diri manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu bagus, maka akan bagus ucapannya, perbuatannya, kerjaannya akan bagus. Terpengaruh dari bagusnya segumpal darah yang ada di dalam hati. Tapi kalau segumpal darah itu jelek, rusak, bahkan ibu-ibu masuk bilang ada yang busuk. Emang hati ada yang busuk tuh? Oh, empong nggak nanya sih sama dia. Emang dia matinya busuk. Matain orang busuk, padahal dia belatung dulu. Hati busuk, hati rusak, hati yang jelek. Makanya Nabi itu Masya Allah diutus untuk apa? Liutami makarimal akhlak, perbaikan akhlak, tentunya perbaikan hati. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dari 114 kitab yang dikarangnya, yang terakhir di hutan sendirian hampir 3 tahun, kitab Minhajul Abidin, itu ternyata isinya tentang qulub, tentang hati. Sebab zohir bisa nipu, tapi hati kagak. Hati mah nggak bisa dibohongi. Itu maling waktu nyolong dia tahu itu kagak boleh. Cuma geblek gue dipaksakan. Itu jablay padahal mah tahu itu dosa. Tapi kata dia legit sih begitu. Dodol kali. Oh, sebenarnya hati mah tidak pernah berdusta, walaupun mulut berdusta. Nih ibu-ibu saya tanya nih bu, ibu dikasih duit sama suami 200.000, pas besok laki nanya, nih duit masih ada apa udah habis? Jawab ibu apa? Bukan tukang bohong semua. Mulut sama hati lain. Padahal dalam hati mah buat taruh cepet. Hati mah kagak bohong. Betul. Makanya orang yang hati dengan zohirnya berbeda disebut orang munafik. Sifat munafik ada di kita, makanya kita sampai cebok disuruh ngilangkan itu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahisi. Ya Allah, bersihkan hati saya daripada sifat munafik. Kita kan sering Pak ada sifat munafik dalam hati kita, berpura-pura. Masya Allah. Tuh, makanya alhamdulillah hati dibersihkan sedikit-sedikit. Dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Termasuk hadir ke tempat ini nih, insya Allah mudah-mudahan karena mahabbah, karena cinta kepada Rasulullah, hikmah daripada hadirnya kita, insya Allah hati kita makin baik. Makanya ibu tuh bu, ibu kalau punya anak pergi sekolah, terus Mi saya mau sekolah, pasti ibu mesen satu doang, Mi saya mau sekolah. Nah, hati. Ibu mau pergi ke pasar atau mau ngaji, bilang sama suami, Bang, saya mau ngaji dulu. Pasti suami ibu mesen cukup satu. Nih, hati. Suami mau kerja, mau ke pasar, bilang sama istrinya, sama ibu, nih, saya mau kerja dulu. Pasti ibu mesen ke laki cuma satu. Bang, hati. Padahal ada jantung, paru-paru, usus, bro, otak. Tapi yang dipesen cukup satu, hati. Jangan salah mesen. Inilah bininya mau ke pasar, Bang, saya mau ke pasar dulu. Nih jangan lupa otak. Tuh kira-kira tuh lah bininya ntar pulang ke bawah apa? Bang, ini pesan abang. Otak. Salah ngomong. Subhanallah. Makanya cukup dipesen hati. Kalau hati bagus, semua tingkah laku kita bagus. Makanya tadi kita buka dulu doa, Allahumma iftah lana, ya Allah bukakanlah kepada kami
Futuhal arifin, seperti dibukanya hati-hati orang yang bijak. Siapa mereka? Kama fatahta qalba ambiya, seperti hatinya para nabi diuji, bukan malah kendor keimanannya, makin kuat, makin kokoh. Beda sama kita. Kita mah kalau lagi pikiran enak haji rajin. Duit lagi ada kurang we, jalannya ke pelan banget. Betul. Bahkan ada Pak di saya cuma gara-gara nggak punya rokok kagak ngaji. Bang, abang nggak ngaji, malu ah gua nggak punya rokok bisa. Kebangetan bego itu orang. Orang kalau suka sholat, suka sujud, nih kata kedokteran, sujud itu kesehatan. Makanya kata Nabi apa? Kum fasol, fa inna sholata sifa. Berdirilah kamu, sholatlah. Sesungguhnya sholat itu adalah obat. Ada orang punya sakit diabetes, terus punya sakit diabetes, terus darah tinggi. Dokter udah capek, duit udah habis, disaranin sama ulama, Bu coba sholat malam. Dia sholat tahajud, habis mandi dia terus tahajud selama 3 bulan. Ternyata pas diperiksakan ke dokter sehat. Nih ibu punya penyakit encok, pinggang sakit, coba sholat tahajud jangan banyak, 100 rakaat deh malam. Kalau kuat sehat. Ya kalau kuat sehat, orang 100 rakaat kuat. Sehat. Orang kalau sujud itu oksigen lari ke kepala. Makanya orang yang sholat pasti cerdas. Ini jaminan. Itu orang yang suka sujud, suka sholat pasti otaknya cerdas. Maka cuma gara-gara rokok sampai nggak ngaji. Kebangetan bodoh. Harus cari akal dong dikit. Kalau kita kira-kira nggak punya rokok, biasa ngerokok, ya udah pas kita datang, belakangan datangnya kira-kira jamaah udah kumpul. Dan assalamualaikum, terus salaman tuh. Bari ngeliatin lebah mana nih kira-kira gitu. Ya duduknya gitu. Iya. Tuh bari teliti, terus bari salaman tuh. Lebahnya ngerokok kita baru, wah astagfirullah, rokok gua ketinggalan. Dalam hati di warung. Ya ketinggalan di warung. Aduh, ini mah kudu balik lagi, kagak betah gua kalau ngaji tuh. Pasti kata teman kita, lu mah kalau balik lagi udah mau ngaji. Tapi gua nggak mau rokok. Urusan rokok doang pakai pus. Tuh isep rokok gua. Kata teman, boleh nih. Udah isep. Udah kita duduk kelas itu. Cuma kudu punya pikiran. Ini rokok orang 10 batang diisep 8. Itu aku nonton ibu. Dan itu kan jangan keseringan, paling sekali 2 kali. Kalau keseringin kayak gitu nanti orang tahu. Pas kita salamnya rokok masuk semua. Maling rokok datang. Ya Allah, makanya subhanallah kita buka doa seperti doanya para nabi, doanya para wali, doanya orang-orang soleh yang walaupun Allah uji seberat apapun tidak pernah goyah keimanannya. Malah ujian itu adalah bagian di mana Allah memberikan kelebihan kepada orang yang diuji. Justru orang yang nggak diuji itu Allah nggak sayang. Contoh ketika Nabi Ayub mengeluh, ya Allah kenapa aku dikasih ujian begini berat. Lalu Allah menjawab, hei Ayub, sesungguhnya ada 70 Nabi yang ingin diuji seperti engkau, tapi engkaulah yang aku pilih. Masya Allah. Makanya orang makin berat ujian itu makin mulia di hadapan Allah. Yang penting jangan ngeluh waktu diuji. Subhanallah. Alhamdulillah. Makanya tadi kita udah buka dengan doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya kan walaupun begitu kan seabrek-abrek doa mah semua gak sama ujungnya mah. Betul? Sama ilah doa mah siapa gak. Mau kiai kayak mau ustad, mau kopral, mau jenderal, mau insinyur, mau orang biasa, mau RT, mau lurah, sama. Baik doa mah ujung-ujungnya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah Pak Haji kan yang pada umroh pada haji di sini mau ngapalin 7 putaran beda doanya. Sampai sono mah apal itu doang Robbana atina. Makanya pas pulangnya dipanggil, "Ih Haji Robbana." Ya Robbana atina. Betul. Kan itu intinya mah. Cuma kalau doa bareng-bareng begini nih, ntar kalau yang baca doa jangan terlalu panjang. Dalam agama hukumnya makruh. Kecuali kita doa sendiri sampai memenirin rokok baik. Tapi kalau lagi banyak yang ngaminin begini, doa jangan terlalu panjang. Makruh. Makruh itu dibenci. Allah yang benci, bukan yang ngaminin. Lu kan doa kalau
panjangan mah kita gak sampai udah dengerin. Tadinya mah naik dua-duanya. Kayaknya turun yang kiri. Tinggal yang kanan doang. Yang kanan turun, yang kiri naik. Yang kiri naik, yang kanan turun. Nah, ini menggeletak aja dua-duanya. Kelamaan mah, ujung-ujungnya baru Robbana atina baru naik lagi tuh. Mudah-mudahan ini doa. Robbana atina fid dunya hasanah. Makanya kalau udah ketemu kalimat itu jangan ditambahin doa yang lain. Yang ngaminin kecewa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Udah pada naik lagi tangan. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Robbana hab lana min azab. Gua kira udah gitu. Lah kan inti dari doa mah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah saya kebahagiaan di dunia. Sekarang ibu, bapak saya tanya, milih bahagia apa milih kaya? Bahagia. Sekali lagi, milih kaya apa milih bahagia? Sekarang saya tanya, orang kaya pasti bahagia enggak? Kekayaan ngejamin bahagia enggak? Orang kaya pasti bahagia kagak? Sekali lagi, orang kaya pasti bahagia enggak? Apalagi orang miskin. Artinya apa? Kekayaan bukan jaminan. Orang bisa bahagia. Bahkan kalau kita lihat yang ditangkap KPK rata-rata orang kaya. Kemarin ditangkap KPK orang kaya, bupati, gubernur, pejabat. Jarang banget orang lagi ngarit. Lagi ngarit ditangkap KPK. Dipakein jaket kuning kemana? Pokoknya ke KPK. Pasti tanya korupsi rumput. Makanya nanti orang kaya di akhirat pengen jadi orang miskin. Tamani agniya fakirun yaumal qiyamah. Orang kaya pengen miskin pada hari kiamat. Sama kayak di dunia, orang miskin pengen miskin bagian orang kaya. Gampang apa susah? Susah. Nanti gak orang kaya pengen miskin. Nih, di dunia mah orang miskin pengen kaya, di akhirat mah orang kaya pengen miskin. Gak bisa. Orang kaya, gue miskin apa? Jangan, gak bisa. Orang kaya pengen miskin. Kenapa? Sebab rombongan orang miskin panjang, tapi hisabnya cepet. Panjang banget pak, barisannya. Cuma cepet banget. Aduh, sampai cepet habis. Orang kaya mau udah mau jalan. Ini siapa sih di depan? Barisannya pendek, cuma gua belum mudah. Pas lihat siapa? Ternyata bulurah, lama banget. Ya pertanyaannya banyak pak. Nih, orang nanti kan pertanyaan apa? Sholat. Orang miskin mah sholat insya Allah. Udah jangan ditanya dah. Ya, orang miskin mau lagu apa ya? Aku sholat. Ya orang mah dagang, warung, toko, bisnis. Jadi maka ada yang bayang. Pasti tanya, bagaimana sholatnya? Lihat aja, ternyata bener bang. Dia mah sholatnya bagus, ngajinya rajin. Kenapa ngaji rajin? Amun di rumah jarang Ramadan. Di musola mah ada lontong. Akhirnya dia nyelamatkan diri di situ. Tetap dicatat bagus. Namanya di tempat bagus, ikut bagus walaupun dia mungkin nggak mantep niatnya. Soalnya ibadah walaupun orang bodoh diterima. Kalau sholat bodoh nggak diterima. Haji bodoh nggak pakai ilmu nggak diterima. Cuma satu yang walaupun bego ibadahnya diterima. Apa? Ngaji. Ngaji mah bego kan diterima. Kenapa lo ngaji? Orang gua bego. Bodoh kan ngaji nggak diterima, malah suruh. Masya Allah, pas dilihat ngajinya bagus. Orang miskin mah bangunan, pesantren, masjid nggak nyumbang. Ya nggak masalah, ditanya di akhirat. Kenapa kamu ketika di dunia ada pembangunan pesantren di dekat Ustadz Idris? Kenapa pembangunan masjid kamu kagak ngebantu? Padahal masjid dekat rumah kamu. Orang miskin mah enak dia. Pakai teledih. Begitu doang jawab. Pakai teledih. Malah dia jawab. Pakai teledih. Justru malaikat yang bingung. Nanya amin lain. Teledih gak pakai teledih. Pakai teledih. Subhanallah.
selamat dia tuh pembangunan. Enggak berangkat haji, enggak berangkat umroh, enggak berat orang muslim. Hei, kamu kenapa lagi hidup kagak berangkat haji, kagak berangkat umroh? Si miskin mah enak dia, ngatruk. Udah bingung lagi ya malaikat. Ngatruk apa sih? Ngatruk mah jalan, Pak. Aman. Orang kaya duit banyak kagak haji, awas matinya kalau nggak Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nauzubillah. Miskin mah aman lagi lah itu. Aman. Nah, yang berat kan masalah apa yang lama? Harta mah dari mana ke mana? Ditanya, hei, harta kamu, rumah kamu tuh, rumah yang 2 lantai, yang tiap hari lu bersihin, lu pel, dari mana duitnya? Nggak mau rumah saya. Lu ngapain? Saya mah kuli. Jadi dia mau ngepel doang kuli. Cleaning service. Oh, bukan rumah lu. Bukan. Saya ngepel doang, saya mau digaji. Itu kebun yang lega, yang tiap hari lu koredin. Itu kebun siapa? Ini yang punya Pak Sekdes itu mah. Itu kadang-kadang dilupain, kadang-kadang kagak. Pak, kalau orang kerja bayar sebelum kering keringetnya, jangan sampai dia nungguin. Itu apalagi orang lagi butuh, hisabnya kan nanti cepat tuh. Dia mau ditanya aman. Tuh, itu rumah kamu yang besar dari mana? Itu. Rumah kamu dari yang mana? Rumah saya mah tuh dari sekolah ke kanan dekat kali. Oh, itu yang 2 lantai. Bukan, sampingnya kebun bambu. Oh, pokoknya di kampung itu yang paling sombong rumah saya. Oh, sombong, tulak pinggang ditunjang. Sombong. Itu rumah dari mana? Pasti begitu. Itu rumah tanahnya dikasih mertua 50 meter. Mertua kamu dari mana? Ditanyain dia. Orang sama dikasih. Itu dikasih, udah aman tuh, udah aman aja. Itu bangunannya dari mana bangunannya? Dibantu Bu Lurah, Pak RW, Pak RT, tuh roti lahu, rumah tidak layak huni. Saya mah dibantuin tuh sama desa. Habis berapa? Habis 6 juta, katanya sih dari sana mah 10. Itu yang 4 juta lagi mana? Ditanyain Pak Bulur. Makanya pemimpin kalau nggak amanah nanti jadi berat. Ya, itu pada ngadu semua kalau duitnya udah nyampe. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, subhanallah. Makanya rombongan orang miskin langsung masuk surga. Makanya kata Nabi apa? Itolak fil jannah faraitu aksaru ahliha al-fuqara. Aku lihat di dalam surga isinya banyakan orang miskin di surga. Itolatu fil jannah faraitu aksaru ahliha an-nisa. Aku dikasih melihat ke dalam surga, kata Nabi, ternyata isinya banyakan perempuan. Di surga banyakan orang miskin, di neraka banyakan perempuan. Bu, di neraka banyakan perempuan. Berarti kalau di neraka banyak perempuan, berarti di surga banyakan laki-laki. Ternyata enggak, Nabi enggak bilang. Cuma di neraka banyakan perempuan. Nabi nggak bilang di surga banyakan laki-laki, ada. Tapi ternyata di neraka banyakan perempuan. Ini anehnya di surga orang lanang pada kemana sih ya? Banyak di neraka orang wadon. Ini bapak-bapaknya kemana? Ternyata pas diselidik-selidik, ternyata orang laki pada ketindian ibu-ibu. Kenapa? Karena tidak sedikit suami yang jujur jadi bohong gara-gara tuntutan istrinya. Bahkan yang bintang 2 meruluk bintangnya gara-gara istrinya. Betul. Gara-gara perempuan bisa hancur jabatan.